Beberapa orang ingin menjebak mereka dan menyebabkan konflik antara mereka dan Laksamana Ming ini. Feng Tianxing memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya ketika langit muncul. Karena berbagai alasan, Feng Tianxing tidak membiarkan Feng Tianxing mengatakan pengetahuannya secara langsung, dan lebih meyakinkan untuk mengatakannya dalam kesadaran tiba-tiba. Ketika para tawanan surga mendengar ini, mereka pikir itu masuk akal, dan segera melambaikan tangan untuk memanggil bawahannya, dan menyuruhnya untuk segera mencari setan yang melaporkan berita tersebut. Pada saat ini, Feng Tianxing memutar matanya. Jelas, pihak lain tidak akan menyerah begitu saja, dan pasti akan mengobarkan hubungan antara kedua belah pihak. Kata Feng Tianxing tiba-tiba. Dengan cara ini, untuk menghilangkan kecurigaan kami, kedua pria ini dan aku ada di sisimu, dan kami akan membuat pengaturan lain ketika kamu memastikan bahwa kami tidak ragu. Aku hanya tidak ingin ada kesalahpahaman antara Tuan Feng dan Laksamana Ming. Mereka berdua Laksamana, dan jaraknya tidak jauh. Kita akan bertemu di masa depan. Para tawanan surga berpikir begitu dalam, dan mengangguk lagi dan lagi. Baiklah, ikuti saja aku. Aku ingin melihat siapa yang berani memprovokasi hubungan kita dengan Laksamana Feng. Semua bawahan mematuhi perintah. Tim ketiga tinggal untuk membersihkan desa, dan iblis lainnya kembali bersamaku, dan menemukan bocah yang melaporkan surat itu dan bertanya dengan jelas. Setelah pengaturan, para tawanan surga berkumpul di depan Feng Tianxing lagi dan mengobrol. Kamu belum pernah bertemu orang yang mempermalukanmu, kan? Feng Tianxing tersenyum ringan dan menceritakan kisah jalannya sendiri di sepanjang jalan, bahkan tidak menyembunyikan fakta bahwa dia bertemu dengan beberapa ras manusia. Terus terang, bahkan jika para tawanan surga sedikit tidak puas dengan pilihan Feng Tianxing, mereka masih tidak mengatakan apa-apa, hanya penyebutan simbolis. Setian, kamu melakukan sesuatu dengan Laksamana Feng. Kamu tidak dapat menimbulkan masalah bagi Laksamana Feng karena perasaan pribadimu. Sekarang pengepungan dan penindasan umat manusia telah dimasukkan dalam agenda, tetapi jangan sampai terbakar. Feng Tianxing mengangguk. Sebenarnya, Laksamana Feng membutuhkan beberapa pelayan yang cerdik untuk membuat sutra. Cakar tajam iblis kita harus digunakan untuk menghadapi musuh yang kuat dan mengalahkan lawan, bukan untuk menyulam. Apakah kamu benar? Tahanan Zutian terbujuk oleh ucapan Feng Tianxing, dan mengangguk setuju. Sebagai iblis, harga diri dan harga diri mereka hanya tercermin di medan perang. Dan tentu saja mereka tidak dapat dikubur dalam hal-hal sepele ini. Meski terasa agak tidak pantas, ini sudah menjadi pilihan terbaik dalam hal menghormati iblis. Karena itu masalahnya, aku akan menjelaskan situasinya kepada Laksamana Ming nanti. Jangan salah paham, saat keduanya mengobrol sepanjang jalan, mereka akhirnya tiba di sebuah kota dengan bentuk yang aneh untuk beristirahat. Kota ini tampaknya telah diperkuat secara khusus, dan tembok kota yang tebal, pada pandangan pertama, tampaknya disiapkan untuk menahan dampak iblis. Dan iblis di sini tidak memiliki tempat seperti toko anggur. Hanya ada banyak sekali bangunan yang mirip dengan bunker. Ini adalah postur mempersiapkan perang. Feng Tianxing meliriknya dengan curiga, dan kemudian bertanya kepada para tawanan surga di samping. Mengapa kamu melakukan ini di sini? Para tawanan surga menjelaskan. Terlalu dekat dengan Rift Valley. Jika terjadi kecelakaan, kita harus menjadi garis depan medan pertempuran. Ngomong-ngomong, Laksamana Feng seharusnya tidak mengetahui hal ini. Itu adalah keputusan yang dibuat 100 tahun yang lalu, dan tidak ditegakkan. Ada makhluk tak dikenal memasuki dunia kita. Jika kita ingin melawan, kita harus mencari penolong yang kuat untuk bertahan hidup. Bencana ini. Feng Tianxing tiba-tiba tampak penasaran. Kapan? Apakah ada ramalan tentang kapan itu akan terjadi? Tahanan Zutian menjelaskan lagi dengan sabar, memperkenalkan secara detail, setiap detail yang dia tahu. Dan setelah selesai berbicara, dia tidak lupa untuk mengingatkan Feng Tianxing dan membiarkan dia memberitahu Laksamana Feng. Hanya saja saya tidak perlu mengatakannya untuk saat ini. Feng Tianxing telah mendengarnya dengan jelas. Akankah ada bencana bagi iblis? Mengapa saya belum pernah mendengar masalah ini sama sekali? Apakah itu sengaja disembunyikan oleh para pemimpin senior ras iblis? Atau apakah Laksamana dan Master sebelumnya setuju, sehingga saya dapat berkembang dengan nyaman tanpa terlalu memikirkannya? Keputusan. Berbagai ide muncul. Feng Tianxing mengepalkan tinjunya. Sekarang tubuhnya telah sepenuhnya dibebaskan dari batasan tubuh iblis. Meskipun dia tidak terlalu mahir dalam ramalan, jika itu benar-benar seperti perkataan para tawanan surga, itu adalah bencana yang sangat besar. Dan Feng Tianxing adalah percaya diri untuk memprediksi dia. Oke, apa yang terjadi dengan iblis yang mengirim surat itu? Tahanan Zutian mengirim seseorang untuk mendesaknya lagi. Dan ketika bawahannya kembali dan berbisik, tiba-tiba ekspresi tahanan Zutian berubah. Dia melirik Feng Tianxing, matanya berputar. Permisi, ayo. Tangkap ketiganya dan masukkan mereka ke penjara. Sekelompok setan berkerumun. Feng Tianxing hanya melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu menangkapku. Aku akan pergi sendiri. Saat Feng Tianxing memasuki penjara,
para tahanan surga di luar terus mengirim pesan ke Laksamana Ming. Keluarkan kata-kata kejam, mengatakan bahwa ketiga orang ini akan dikawal untuk dieksekusi kepala. Setelah merilis berita seperti itu, para tahanan surga terus berjalan, diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki masalah tersebut, dan pada saat yang sama memberikan perintah secara langsung, sehingga penjaga penjara tidak dapat mempermalukan Feng Tianxing dan mereka bertiga. Para tawanan surga panik. Tepatnya, dia merasa sedikit panik karena berita kematian iblis yang mengeluarkan surat itu. Tubuh berubah menjadi boneka seindah keramik, dengan tubuh bulat, dan mayat itu mengangkat tangannya dan tersenyum, seolah menyambut. Metode kematian yang sangat ikonik ini mengingatkan para tawanan surga tentang monster yang sudah lama terlupakan. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipahami oleh para tawanan surga adalah mengapa iblis yang masa hidupnya telah mencapai batas masih muncul di sini dan melakukan pembunuhan. Saya membuka arsip yang telah lama tercatat di kota, dan memeriksa halaman demi halaman, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Setelah waktu sibuk ini, sudah larut malam. Memanfaatkan keheningan malam, para tawanan surga datang ke penjara bawah tanah. Melihat bahwa Feng Tianxing sama sekali tidak puas saat ini, sebaliknya dia duduk diam di sudut ruang bawah tanah bersama mereka berdua. Setian, maaf kali ini, bukan itu yang kupikirkan, tapi situasinya saat itu agak istimewa. Feng Tianxing membuka matanya dan mengangguk dalam diam. Jadi, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di luar? Para tawanan surga dengan cepat menjelaskan. Setelah penyelidikan saya hampir sepanjang hari, setan yang tercatat di yurisdiksi kami cocok dengan informasi yang ada di tangan saya. Iblis yang mengirim surat itu adalah cara yang sangat khas untuk mati. Pada saat itu, saya pikir iblis itu memilikinya. Sekarang, jika saya ingin menjebak Anda lagi, cara terbaik adalah melemparkan Anda ke penjara bawah tanah dan melindunginya dengan berat. Tentara,